Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sartika. Saya Nurul Farida. Saya Nandis Nawati Putri. Saya Intan Nuraini. Saya M. Septiwedi Soekardi dari kelas 11 IPA 5. Kami dari kelompok 5. Apa sih itu global warming? Global warming atau pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Contohnya pengantar musim yang tidak menentu, banyak penyakit baru, dan produksi pertanian menurun. Proses terjadinya global warming atau pemanasan global. Yang pertama, sebagian sinar matahari diserap oleh bumi dan sebagiannya lagi dipantulkan ke angkasa. Yang dipantulkan ke angkasa adalah radiasi inframerah. Radiasi tersebut mencapai 343 watt per meter persegi. Kemudian, sebagian pantulan sinar matahari dari bumi diteruskan ke langit dan sebagian radiasi dipantulkan lagi oleh atmosfer ke bumi. Setelah itu dipantulkan lagi ke udara oleh permukaan bumi dan diteruskan oleh atmosfer ke luar angkasa. Radiasi matahari setelah dipantulkan berkali-kali menjadi 30 watt per meter persegi dan sebelumnya 343 watt per meter persegi. Global warming atau pemanasan global terjadi karena adanya satu hal. Adapun yang menjadi penyebab dari global warming adalah model rumah kaca. Model rumah kaca yang dipakai pada rumah-rumah, gedung-gedung tinggi, ataupun tempat-tempat yang menggunakan konsep bangunan kaca. Konsep bangunan kaca ini tidak bisa memantulkan cahaya ke udara dan bukannya menyerap ke sinar matahari. Sehingga dampak dari konsep rumah kaca ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertambahan dan peningkatan global warming. Adapun contoh lainnya yaitu pemborosan pada penggunaan listrik, polusi udara dari pabrik atau industri, banyaknya hutan yang gundul, dan penggunaan bahan bakar di kehidupan sehari-hari seperti pada motor. Selanjutnya, dampak positif dari global warming. 1. Potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah. 2. Potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar. 3. Peningkatan ketersediaan air untuk populasi di beberapa wilayah yang relatif kering. 4. Pengurangan angka kematian saat musim dingin di belahan bumi yang terletak pada posisi lintang tengah dan lintang tinggi. 5. Pengurangan permintaan energi untuk pemanas ruangan akibat suhu udara pada musim dingin yang tidak terlalu dingin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pemanasan global. Dampak yang pertama itu terjadi kepada sektor pertanian. Sementara karbon dioksida sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, semua pertanian juga tergantung pada pasokan air yang stabil. Dan perubahan iklim cenderung merusak persediaan melalui banjir dan kekeringan. Yang kedua itu terjadi pada dampak kesehatan. Musim dingin yang lebih hangat akan berarti kematian lebih sedikit, khususnya di kalangan kelompok-kelompok rentan seperti manusia. Namun, kelompok yang sama juga akan terkena dampaknya, yaitu gelombang panas diperkirakan sekitar 5 kali lebih besar dari pencegahan terhadap kematian di musim dingin. Hal ini secara luas diyakini bahwa iklim yang lebih hangat akan mendorong imigrasi penyebaran penyakit akibat serangga seperti nyamuk dan malaria, di mana sudah muncul di tempat-tempat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dampak yang ketiga itu terjadi kepada pencairan kutub. Sementara pembukaan sepanjang tahun bebas es Arktik antara lautan Atlantik dan Pasifik akan memberi beberapa manfaat komersial. Ini jauh sebanding dengan negatifnya. Efek merugikan termasuk hilangnya habitat beruang kutub dan meningkatnya pergerakan es yang berbahaya untuk pengiriman. Hilangnya es albedo atau pantulan panas merupakan umpan balik yang positif. Perairan hangat meningkatkan gletser. Yang keempat ada akibat negatif dari pengasaman laut. Sebuah masalah yang cukup memprihatinkan. Tampaknya tidak ada manfaat atas perubahan pH lautan. Proses ini disebabkan oleh bertambahnya karbon dioksida yang diserap di dalam air dan mungkin memiliki efek destabilisasi parah bagi rantai makanan di seluruh samudra. Selanjutnya ada dampak negatif dari pemanasan global, yaitu pencairan gletser. Efek dari mencairnya gletser sangat merugikan. Dampak prinsip adalah bahwa jutaan orang atau 1/6 dari populasi dunia bergantung pada persediaan air segar tiap tahun dari mencairnya mata air alami dan pertumbuhan kembali siklus dan pasokan air tersebut.
Selanjutnya, kenaikan permukaan air laut. Banyak bagian dunia merupakan dataran rendah yang akan sangat terpengaruh oleh kenaikan air laut sederhana. Sawah dibanjiri dengan air garam yang merusak tanaman. Air laut mencemari sungai karena bercampur dengan air tawar yang menuju hulu, dan akuifer menjadi tercemar. Selanjutnya, dampaknya terjadi pada dampak ekonomis. Dampak ekonomis dari perubahan iklim dapat menjadi bencana besar, sementara hanya ada sangat sedikit manfaatnya. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tentang bagaimana cara mencegah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Tetapi sebenarnya manusia dapat mengurangi pemanasan global untuk melalui langkah-langkah yang mudah untuk dilakukan seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan melakukan penghematan listrik. Ya, mungkin dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang membuat kita harus tetap di rumah, belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Namun dengan kita tetap di rumah, banyak sedikitnya telah berpengaruh kepada bumi kita tentang global warming atau pemanasan global. Karena minimnya aktivitas kita di luar membuat penyebab dari global warming itu berkurang. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.